ada amalan-amalan yang membawa manusia ini dengan izin Allah umurnya menjadi panjang. Apabila melakukan amalan-amalan itu, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu ditekankan bahwa panjang dan pendeknya umur itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipendekkan, dipanjangkan, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja amalan yang membawa manusia itu dipanjangkan umurnya oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazidu fil umri illa al-birru." Dan tidak menambahkan di dalam umur melainkan al-birru, berbakti. Berbakti kepada agama Allah, berbakti kepada kitabnya Allah, berbakti kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada orang tua. Nah, ini semua membawa umur itu panjang, yakni ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menjaga diri dari kezaliman. Menjaga diri dari kezaliman. Saya baca di dalam kitab Bulghatul Khawas fil Aqwan ila Ma'danil Ikhlas fi Ma'rifatil Insan, karya Muhyiddin Ibnu Arabi, di halaman 153. Diceritakan di sini pernah terjadi seorang raja muslim mengutus satu utusan ke raja India untuk melakukan survei dan konsultasi kenapa raja-raja India itu umurnya panjang, sedangkan raja-raja muslim banyak yang umurnya masih muda-muda. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara raja-raja India dikaruniai oleh Allah umur yang panjang. Begitu utusan raja muslim menemui salah satu raja India, menanyakan tentang perkara itu. Kemudian raja India ini mendemonstrasikan sebuah keajaiban, yaitu pohon. Ada satu pohon, raja India itu terdiam, memusatkan pikiran, konsentrasi, dan kemudian raja India ini dalam alam khayalannya itu, dalam konsentrasinya itu, dalam jiwanya itu, mengharapkan pohon itu tumbang, mengharapkan pohon itu jatuh, roboh. Maka dengan izin Allah, dengan kekuatan batin raja India itu, hanya mengangan-angan, konsentrasi yang terfokus, terpusat, mengangan-angan, mengharapkan pohon itu roboh, maka pohon itu menjadi roboh. Dan itu didemonstrasikan, dipraktekkan di depan utusan raja Islam. Kemudian raja India itu memberikan kesimpulan,
Inilah contoh apabila seorang pemimpin kemudian melakukan kedzaliman dan rakyatnya mendoakan, di dalam hatinya konsentrasi, terfokus, menginginkan kematian penguasa yang zalim, menginginkan celakanya penguasa yang zalim, maka tidak bisa terbendung dengan izin Allah. Kematian itu akan dialami oleh pemimpin yang zalim. Kebinasaan itu akan dialami oleh pemimpin yang zalim. Itu saya satu orang. Mengangan-angan pohon roboh, pohon menjadi roboh. Apalagi seorang pemimpin negara, pemimpin kerajaan yang mungkin ribuan rakyatnya, mungkin jutaan rakyatnya menginginkan pemimpinnya ini segera mati, menginginkan pemimpinnya itu segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena rakyat sudah menderita dengan kedolimannya. Maka umurnya menjadi pendek. Akhirnya utusan raja muslim ini pulang dan introspeksi diri. Raja-raja muslim menjadi introspeksi diri supaya panjang umur dengan izin Allah harus membersihkan diri dari kedoliman, termasuk mendolimi rakyatnya sendiri. Yang ketiga, umur dipanjangkan oleh Allah dengan kecerdasan emosional, tidak mudah marah. Saya baca di dalam tafsir An-Nablusi karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi di jilid 2 halaman 486 ketika menafsirkan ayat 119 surat Ali Imran, qul mutu bi ghaidikum, qul katakan, mutu matilah kalian, mutu matilah kalian, bi ghaidikum sebab kemarahan kalian. Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan, fasyiddatun nafsiyah tubituhu fauran. Kekerasan hati, kekerasan jiwa, temperamental, mudahnya marah, menyebabkan kematian seseorang fauran, bisa seketika atau segera. Faqad tusibuhu, maka kadang kerasnya jiwa ini menyebabkan orang itu tertimpa bijultatin qatilah, dengan pembekuan pembuluh darah. Yang kedua, au bisaktatin qalbiyah qatilah. Jadi pertama bijultatin qatilah, dengan pembekuan pembuluh darah qatilah yang membunuh, menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian. Au bisaktatin qalbiyatin qatilah, atau serangan jantung yang mematikan. Atau au bitawaqqufin lil qalbi qatil, atau jantung berhenti dan membawa kematian. Ini karena mudah marah, temperamental. Maka supaya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha mempunyai sifat sabar, syukur, lapang hati, aris. Kemudian yang keempat adalah umur panjang karena sedekah dan doa orang yang disedekahi. Saya baca
di dalam kitab Unsul Munqati'in li ibadati Rabbil Alamin karya Al-Mu'afa bin Abi Sinan Al-Mausili, disertasi Dr. Ridho Ahmad Ikhbariyah, jilid 1 halaman 607. Diceritakan di sini ada pemuda dan pemudi sowan bertamu berkunjung pada Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon doa restu supaya Nabi Sulaiman berkenan menikahkan kedua pemuda dan pemudi tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman itu menikahkan kedua pemuda dan pemudi tersebut. Maka pemuda dan pemudi tersebut keluar meninggalkan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman menikahkan kedua pemuda pemudi tersebut, dan pemuda-pemudi itu keluar dari majlis Nabi Sulaiman dengan gembira setelah dinikahkan. Tidak lama kemudian malaikat maut datang, malaikat pencabut nyawa datang dan menginformasikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa pemuda itu yang sekarang ini gembira, 5 hari setelah ini akan aku cabut nyawanya. Aku akan mencabut nyawa pemuda ini setelah 5 hari ke depan. Setelah 5 hari ke depan. Nah, Nabi Sulaiman menunggu. 1 hari ditunggu, tinggal 4 hari, 3 hari ditunggu, tinggal 2 hari, sampai 5 hari ditunggu. Masih hidup pemuda itu. Tidak segera meninggal dunia. Sampai 1 bulan masih hidup, 2 bulan masih hidup. Akhirnya sampai 5 bulan masih hidup. Nabi Sulaiman heran. Kok bisa lebih panjang dari rencana malaikat maut merencanakan mencabut nyawa setelah 5 hari pemuda-pemudi itu sowan ke Nabi Sulaiman. Kenapa ini sampai 5 bulan? Nah, kemudian Nabi Sulaiman kedatangan malaikat maut tersebut, dan Nabi Sulaiman bertanya, kenapa umurnya bisa menjadi panjang? Maka malaikat maut itu menceritakan bahwa pemuda itu setelah pulang dari majlisnya Nabi Sulaiman, di tengah jalan atau di satu tempat, pemuda itu bersedekah kepada seorang pengemis. Maka dengan sedekahnya kepada seorang pengemis, saya malaikat maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunda, untuk mengakhirkan untuk menunda pencabutan nyawa pemuda tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkahnya sedekah pemuda tersebut.